samping seperti itu. Jadi sekali lagi kita harus mengidentifikasi bagi sudut alfa itu yang mana sisi miringnya, mana sisi sampingnya, mana sisi depannya. Udah gitu kita terapkan kata-kata ini, sindemi, kosami, dan tandesa. Baik, sekarang kita masuk ke inti pembicaraan kita kali ini, yaitu konsep trigonometri. Kita bahas dulu definisinya. Ya, pada definisi kali ini saya akan menggunakan definisi yang berkenaan dengan segitiga siku-siku. Ya, di lain kali nanti kita definisikan berkenaan dengan kaki sudut dan proyeksi ya. Untuk lebih memudahkan sekarang kita menggunakan segitiga siku-siku. Jadi trigonometri itu adalah perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Ya, seperti tadi sudah dibahas bahwa segitiga siku-siku memiliki pertama yang namanya sisi miring, ini yang di depan sisi siku-siku, yang di depan sudut siku-siku maksudnya ya. Kemudian dua sisi yang lain. Nah, kita tinjau satu sudut di sini adalah sudut alfa ini. Kalau kita tinjau sudut alfa ini, maka sisi sebelahnya ini adalah sisi yang merupakan kaki sudut dari sudut alfa selain sisi miring. Nah, itu ya. Atau yang terletak di sampingnya. Oleh karena itu kita sebut dengan sisi samping bagi sudut alfa. Bagi sudut alfa loh ya yang kita tinjau sekarang. Nah, kemudian sisi satunya lagi bagi sudut alfa ini adalah sudut yang ada di depannya begitu. Sudah? Nah, untuk memudahkan nanti kita berikan lambang saja. Yang miring ini kita beri lambang R gitu ya. Dan kalau ini misalkan ini adalah dianggap mirip dengan sumbu koordinat, maka ini adalah sisi X, yang ini adalah sisi Y. Ingat, ini bagi sudut alfa. Oke, kalau kita sudah mendefinisikan sisi-sisi dari segitiga siku-siku menurut sudut alfa, maka baru kita bisa mendefinisikan apa itu sinus, kosinus, dan tangen. Ya, sekali lagi, menurut sudut alfa ini, ya, yang ini adalah sisi miringnya, ya karena itu memang sisi miring dari segitiga siku-siku. Kemudian yang ini adalah sisi samping, yang ini ya, sisi samping dari sudut alfa. Kemudian yang ini adalah sisi depan bagi sudut alfa. Baik, mari kita sekarang definisikan yang namanya sinus sudut alfa itu adalah perbandingan atau hasil bagi antara sisi depan dengan sisi miring. Sisi depan yang ini dengan sisi miring. Atau kalau kita singkat, sinus itu disingkat sin gitu ya. Sin alfa sama dengan sisi depannya itu Y, sisi miringnya R. Jadi Y per R. Seperti itu. Jadi memang dua sisi itu yang dibandingkan, memang definisinya seperti itu begitu ya. Nah, kemudian yang namanya kosinus alfa, kosinus dari sudut alfa ini gitu ya. Itu adalah sisi samping dibandingkan dengan sisi miringnya, atau hasil bagi antara sisi samping dengan sisi miring. Kalau kita tulis lebih singkatnya, cos alfa sama dengan sisi samping itu adalah X per R. Seperti itu ya. Baik, berikutnya adalah tangen. Tangen alfa masih menurut sudut alfa loh ya. Nanti kalau sudut beta beda lagi gitu ya. Menurut alfa, tangen alfa itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi samping. Atau kalau disingkat seperti itu, tan alfa sama dengan Y per X. Ya, ada nulis tan, ada juga nulis TG gitu ya. Tan juga itu ya. Terserah. Nah, itu bagaimana kalau sudut yang lain? Nanti kita beri contoh kalau sudutnya yang sebelah sini begitu ya. Sekarang kita by definisi dulu. Jadi sekali lagi, menurut sudut alfa ini yang namanya sin adalah sisi depannya dibagi dengan sisi miringnya. Yang namanya cos adalah sisi sampingnya dibagi dengan sisi miringnya. Nah, yang namanya tangen atau tan adalah sisi depannya dibagi dengan sisi sampingnya. Begitu. Nah, karena yang di sini cuma dibolak-balik tiga sisi ini aja, ini cenderung kadang-kadang membuat orang bingung gitu ya. Untuk mempermudah menghafalnya, hafalkan saja seperti ini, sindemi, kosami, tandesa begitu. Sindemi ini artinya sin itu adalah sisi depan
dibagi sisi miring. Kosami, kos itu adalah sisi samping dibagi sisi miring. Tandesa, tan itu adalah sisi depan dibagi sisi samping, seperti itu. Jadi sekali lagi kita harus mengidentifikasi bagi sudut alpa itu yang mana sisi miringnya, mana sisi sampingnya, mana sisi depannya. Udah gitu kita terapkan kata-kata ini, sindemi, kosami, dan tandesa. Seperti itu definisinya. Jadi ya definisinya akan dihafal dengan cepat kalau digunakan untuk menjawab soal sering-sering begitu ya. Harus banyak latihan soal. Mari kita lihat contoh ketujuh. Perhatikan gambar. Nah, di sini kita diberi gambar. Gambar segitiga siku-siku, ada sudut alfanya di sebelah sini. Oh iya, sudut ini tidak harus diberi nama alfa ya. Bisa saja dengan nama yang lain, tapi biasanya menggunakan huruf Yunani. Bisa menggunakan huruf Latin bisa juga sih, tapi ya nanti belakangan kalau ada contohnya kita bahas. Ya, jadi ini sisi siku-sikunya di sini. Ini adalah sisi miringnya ya. Miring. Ya. Nah, kemudian alfanya di sini, maka ini adalah sampingnya. Nah, yang ini adalah depannya, depan. Oke. Nah, ini ada sisi yang belum diketahui. Sisi miringnya 5. Oh, sisi miringnya 5 pasti 3 dan 4 itu yang menghasilkan 5. Kayaknya 3, 4, 5 seperti itu. Itu dari triple Pythagoras. Baik, mari kita lihat apa yang ditanya. Nah, itu kan ditanya sin alfa. Sin alfa, alfanya di sini. Sin alfa, sin demi. Nah, gitu kan ya, sin demi, depan bagi miring. Depan yang mana? Yang ini 3. 3 per miringnya 5. Kemudian kosami. Nah, kosami. Kosami, kos itu samping bagi miring. Ya berarti 4 dibagi 5 gitu ya. Ini 4 bagi 5. Tandesa, tandesa depan samping begitu ya. Depan itu adalah 3. 3 per 4. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ditanya kalau sin alfa dibagi cos alfa berapa? Ya kita masukkan saja sin alfa itu adalah 3 per 5 dibagi cos alfa adalah 4 per 5. Ini hasilnya adalah ya ini adalah 3 per 4. 3 per 4. Oh, ternyata nilainya sama dengan tangen alfa. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa tan alfa I sebenarnya sama dengan sin alfa dibagi dengan cos alfa. Nah, pengertian ini nanti akan sangat berguna di kemudian hari di proses perhitungan selanjutnya. Begitu. Baik, kita lanjutkan ke contoh nomor 8. Perhatikan gambar ya. Nah, sekarang seperti ini nih. 5 10, apakah ini triple Pythagoras? Sepertinya tidak. Mari kita cari saja sisi yang belum diketahui. Ingat, ini adalah sisi siku-siku, berarti ini adalah sisi miring begitu ya. Ini anggaplah berapa? Anggaplah ini X dulu ya untuk menghitung ya. Kita cari, maka karena di sini sisi miringnya, maka 10 kuadrat sama dengan 5 kuadrat tambah X kuadrat gitu ya. Ini 100 sama dengan 25 tambah X kuadrat, tambah lo ya, tambah. Jadi X kuadrat sama dengan 100 dikurangi 25 sama dengan 75, sehingga X sama dengan akar dari 75. Sama dengan akar dari 25 kali 3. Dan hasilnya adalah 5 akar 3. Jadi X di sini adalah 5 akar 3. Begitu ya. Nah, sekarang coba lihat. Sin alfa kembali lagi sin demi. Depannya si alfa, ini alfa ada di sini, depannya berarti ini. Oh ya udah, berarti 5 akar 3 itu. 5 akar 3 dibagi 10. Ya, dibagi 10. Nah, 5 bagi 10 itu kan setengah ya. Ya udah, ini adalah setengah dan di belakangnya akar 3 begitu, setengah akar 3. Kemudian cos alfa. Cos alfa itu cos sami. Samping, samping bagi alfa, samping itu ini. Samping itu 5, berarti 5 per miringnya ini ya 10. Ya, ini adalah setengah begitu. Kemudian tan alfa, tan desa. Depannya alfa ini yang 5 akar 3 ini ya. 5 akar 3 per desa samping, berarti sampingnya ini 5 per 5. 5 akar 3 per 5 hilang 5-nya.
5/5 itu 1 gitu ya. Jadi akar 3 begitu. Nah sekarang dibalik nih. Sekarang ditanya sin beta. Beta ada di bawah, perhatikan. Beta di bawah ya. Depan dari beta itu yang ini depannya. Ya, ini depan. Ini sampingnya begitu. Ya, bagi beta loh ya. Miringnya sama, tetap yang ini yang miringnya. Sin beta, sin demi. Ya, depan per miring. Depannya si beta adalah 5. 5 per miringnya 10. Yaitu setengah. Cos beta. Cos beta berarti cosami. Sami ya, samping miring. Sampingnya ke sini dari beta itu, yaitu 5 akar 3. Per miringnya adalah 10. 10 sama dengan setengah akar 3. Sementara tannya, tan beta itu adalah desa. Depan samping ya, depan itu adalah 5. 5 dibagi dengan sampingnya 5 akar 3. Oke, ini jadi 1 gitu ya, ini 1 jadinya 1/4 akar 3 atau sama dengan sama-sama kali akar 3 jadinya 1/3 akar 3. Oke, ada yang istimewa di sini. Perhatikan, yang ini sama dengan yang ini. Sementara yang ini sama dengan yang ini gitu ya. Kalau dua sudut yang terdapat pada segitiga siku-siku, ini selain siku-siku ya, dua sudut itu alfa dan beta, maka cos alfa sama dengan sin beta dan sebaliknya sin beta sama dengan cos alfa ya. Ini tak ulangi, sin alfa sama dengan cos beta. Kalau alfa dan beta itu adalah dua sudut yang terdapat pada segitiga siku-siku ya. Jadi sin alfa sama dengan cos beta, cos alfa sama dengan sin beta, bolak-balik seperti itu ya. Ya, nanti berapapun jumlahnya, berapapun sudutnya itu nanti berlaku seperti itu. Contoh ke-9. Nah, perhatikan ini. Kembali lagi mirip seperti tadi. Ya, tadi sudah kita sampaikan bahwa kalau ada segitiga siku-siku gitu ya. Ini kan segitiga siku-siku sama kaki sama nih 5 dan 5. Maka sisi miringnya tinggal tambahin akar 2. Ini jadinya 5 akar 2. Ya udah, ini sudut siku-siku ada di sini, maka ini adalah sisi miring. Ini pasti sisi miring ya. Alfa, kalau alfa ini depannya, ini sampingnya gitu ya. Beta ini depannya, ini sampingnya gitu ya. Sehingga silakan perhatikan sekarang sin alfa. Kita lihat alfa dulu ya. Ini sin demi. Depannya ini 5 ya. 5 per miringnya adalah 5 akar 2. 5 akar 2 ya. Ini hasilnya adalah 1 per akar 2, 1 per akar 2 sama dengan kaliin akar 2 per akar 2 gitu. Jadinya setengah akar 2. Cos alfa, cos sami. Samping per miring, tapi sampingnya juga 5. 5 per 5 akar 2. Oh, sama aja. Ya udah, ini setengah akar 2 juga gitu ya. Tan desa. Depan per samping, depan per samping. Oh, 5/5. 5/5 sama dengan 1 gitu ya. Bagaimana kalau beta? Nah, ternyata kalau kita lihat dari sisi beta, karena angkanya kan sama. Beta sin demi. Ya, depannya adalah 5 yang di sini tapi ya, 5 yang di situ ya. 5 per 5 akar 2. Jadinya adalah setengah akar 2 gitu ya. Cos sami bagi beta, nih sami nih. Sampingnya adalah 5 yang ini. 5 per 5 akar 2 juga sama dengan setengah akar 2 gitu ya. Tan desa. Depan samping 5 per samping 5/5 sama dengan 1. Nah, ini istimewa banget nih ya. Jadi begini. Kalau dia sama kaki ini dengan ini, maka ini sudutnya juga pasti sama begitu ya. Dan karena jumlahnya tadi itu adalah harus 90, maka tinggal bagi 2 aja. Ini adalah 45, ini adalah 45 begitu. Ya, jadi hasilnya seperti ini. Sin dan cosnya sama, kemudian tangannya 1. Bolak-balik dua-duanya karena sudutnya memang sama itu kedua-duanya. Contoh nomor 10, diketahui segitiga KLM, siku-siku di L. Jika KL sekian, KM sekian, hitunglah. Nah, seperti itu soalnya.
Yang pertama harus dilakukan adalah menggambar segitiga siku-siku seperti itu. Sudut siku-sikunya ada di sini dan katanya siku-siku di L. Berarti kita sudut ini kita beri nama L begitu. Ya, kemudian jika KL 12 cm, karena ini L sudah di sini, maka salah satunya ini pastilah K, salah satunya M. Taruhlah K di situ gitu ya. Katanya itu adalah 12 ya. Ya, di situ boleh, di atas boleh ya. Itu asal saja dulu ya 12. Lalu satunya lagi nih pastilah di sini M gitu ya. Lalu katanya KM 37. Oh, di sini 37. Berarti KM adalah sisi miringnya begitu ya. Nah, sebelum kita menghitung semua sekan, kosekan, dan kotangan, ini ada satu sisi yang belum diketahui dan harus kita hitung terlebih dahulu menggunakan rumus Pitagoras ya. Katakanlah ini sisi apa? Karena dia sisi tegak, katakanlah ini Y gitu ya. Nah, yang miring itu kan ini, yang 37 ini sisi miring. Maka kita mulai dengan 37 kuadrat begitu. 37 kuadrat sama dengan Y kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat. Nah, ini agak besar nih, harus dihitung. Ini kita tidak ada bahas di triple tadi seperti ini. Jadi kita hitung 37 kuadrat itu adalah 1369 ding. Kita ubah dulu, kita hapus dulu ya. 1369. Kita tulis di sini 69 sama dengan Y kuadrat tambah 144. Berarti kan Y kuadrat itu sama dengan 1369 ini dikurangi dengan 144. Ya, tinggal belakang dikurangi, 9 kurang 4 itu kan 5. 6 kurang 4 itu 2, 3 kurang 1 itu juga 2, tinggal 1, 2, 2, 5 begitu. Oh, itu adalah bilangan kuadrat ya. Sehingga Y-nya itu sama dengan akar dari 1, 2, 2, 5 sama dengan 35. Ya, jadi Y sama dengan 35, oke. Nah, sekarang ditanya sek alfa, kosekan alfa, dan kotangen alfa, tapi kita nggak tahu. Oh, tuh di bawahnya ada keterangannya. Alfa adalah sudut antara KL dan KM. KL dan KM. Oh iya, di sini alfanya begitu ya. Sekarang bagi alfa ini sudah jelas. Yang ini namanya miring gitu ya. Nah, ini namanya depan. Yang ini pastilah samping bagi alfa. Oke. Sekan itu kebalikan sin atau cos. Sin, kosek. Iya. Sekan itu berarti kebalikan cos. Tadi kan cos sami gitu ya. Samping per miring. Berarti kalau sekan ini berarti miring per samping gitu ya. Miring per samping adalah 37 per 12. Ya, nggak bisa disederhanakan lagi. Lalu kosekan itu adalah sin kosek. Nah, sin kosek berarti dia kebalikan kosek ya. Kalau sin itu demi, depan per miring, berarti sekarang ini miring per depan. Miring per depan begitu ya. Miringnya yang mana? 37 lagi. Depannya yang mana? Yang 35 begitu ya. Nah, kotangan udah jelas-jelas. Kalau tadi ini kotangan itu kan kebalikan tangan pasti ya. Kalau tangan, tan desa depan per samping gitu ya. Tan desa depan per samping, berarti ini adalah samping per depan. Samping per depan gitu ya. Berarti sampingnya adalah 12, per depannya adalah 35. Jadi seperti itu untuk menentukan kebalikan trigonometri, dalam hal ini sekan, kosekan, dan kotangen.